Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Harun. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penilaian dosen. Nah, sistem penilaian dosen bekerja dengan mengumpulkan penilaian dari mahasiswa, kemudian mengolahnya menjadi laporan yang bisa digunakan oleh dosen, admin, dan atasan, pimpinan fakultas atau keprodi. Mahasiswa mengisi penilaian dosen melalui sistem. Dosen bisa melihat hasil evaluasi untuk mengetahui kinerjanya. Admin bertugas mengatur dan memastikan data dalam sistem tetap benar, sedangkan pimpinan fakultas atau kaprodi menggunakan laporan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam mengambilkan keputusan. Semua proses ini terpusat dari satu sistem, sehingga alur penilaian menjadi lebih jelas, rapi, dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai high level arsitektur. Arsitektur sistem penilaian dosen terdiri dari beberapa lapisan utama yang saling terhubung. Pada bagian paling atas terdapat client layer yang mencakup 4 jenis pengguna, yaitu mahasiswa, dosen, admin, dan pimpinan. Seluruh pengguna mengakses sistem melalui front-end berupa aplikasi browser. Front-end bertugas menampilkan antarmuka, memproses input dasar, dan meneruskan permintaan ke pengguna. Setiap permintaan dari front-end dikirimkan ke API Gateway. Komponen ini menjadi pintu masuk seluruh komunikasi antar aplikasi dan server, berfungsi melakukan validasi, autentikasi, serta mengarahkan permintaan ke layanan yang sesuai. Di bawahnya terdapat service layer yang menjadi pusat logika bisnis sistem. Lapisan ini terdiri dari beberapa layanan mandiri seperti out service, user management, lecture service, course service, evaluation service, dan report service. Masing-masing layanan menjalankan fungsi spesifik mulai dari autentikasi, pengelolaan data pengguna, data dosen, dan mata kuliah, proses penilaian hingga pembuatan laporan evaluasi. Setiap layanan di service layer tersambung ke database untuk menyimpan data utama. Selain itu, beberapa layanan tertentu seperti report service juga terhubung dengan file storage untuk menyimpan dan mengambil dokumen laporan. Sistem ini turut dilengkapi dengan notification service yang mengatur pengiriman notifikasi kepada pengguna melalui email atau SMS gateway. Dengan susunan ini, seluruh proses mulai dari mahasiswa mengisi penilaian, layanan memproses data, hingga dosen dan pimpinan menerima laporan dapat berjalan secara terstruktur, aman, dan mudah dikelola. Ya, selanjutnya di sini ada arsitektur sistem. Arsitektur sistem ini terdiri dari beberapa lapisan yang bekerja bersama untuk menyediakan aplikasi evaluasi dosen yang aman, terstruktur, dan mudah dikembangkan. Setiap lapisan memiliki peran spesifik agar proses mulai dari akses pengguna hingga penyimpanan data berjalan efisien. Yang selanjutnya yaitu ada client layer. Pada client layer, pengguna mengakses sistem melalui web browser. Pengguna terdiri dari mahasiswa, dosen, admin, serta atasan atau pimpinan fakultas atau kaprodi. Pada lapisan ini hanya terjadi interaksi antarmuka tanpa proses logika yang kompleks. Yang kedua yaitu ada front layer. Front layer bertugas menampilkan halaman seperti login, dashboard, dan form penilaian. Frontend juga melakukan validasi data, mengelola token JWT, serta berkomunikasi dengan backend melalui API. Dan selanjutnya yaitu ada API Gateway. Semua permintaan kemudian melewati API Gateway yang berfungsi sebagai pintu masuk utama ke backend. API Gateway mengatur routing endpoint, memvalidasi token JWT, serta membantu menjaga keamanan dan performa sistem. Dan selanjutnya ada service layer. Pada bagian ini terdapat service layer yang menangani seluruh logika bisnis seperti autentikasi pengguna, pengelolaan data dosen dan mata kuliah, atau proses evaluasi, pembuatan laporan, serta pengiriman notifikasi. Untuk selanjutnya yaitu ada storage layer. Data sistem disimpan pada storage layer yang terdiri dari database untuk data utama dan file storage untuk penyimpanan laporan. Yang terakhir
yaitu ada external integration. Sistem terhubung dengan layanan eksternal melalui external integration seperti email atau SMS gateway untuk mengirim notifikasi secara aman. Dengan arsitektur ini, sistem menjadi lebih rapi, aman, dan siap dikembangkan di masa mendatang. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai flow diagram yang sudah dirancang oleh kelompok kami. Yang mana di sini pada swimlane-nya kami memiliki 5 arus atau 5 area swimlane, yang mana yang pertama yaitu pada area mahasiswa atau yang diakses oleh mahasiswa. Jadi pertama untuk mahasiswa itu kita bisa melakukan login, dan setelah login kemudian untuk flow selanjutnya yaitu dari mahasiswa bisa melakukan untuk memilih dosen, yang mana dosen tersebut akan kita beri penilaian, yang kemudian apabila kita sudah menilai dosen tersebut dalam form kita, maka akan melanjutkan yaitu ke submit penilaian, yang mana nanti akan terkirim ke evaluation service atau service evaluasi, yang mana ini merupakan sistem dari rancangan kita atau program, bisa disebut seperti itu, yang mana nanti di sistemnya akan menerima penilaian dari hasil submit kita, yang mana nanti dari penilaian tersebut maka akan dilakukan validasi atau pengecekan datanya, apakah datanya itu sudah benar atau datanya itu mengandung kayak data kosong atau yang lainnya, proses validasi data anggapannya. Yang kemudian nanti apabila datanya sudah divalidasi akan dilakukan perhitungan secara sistematis, yaitu dengan menghitung rata-rata skor dari dosen tersebut, yang mana nanti contohnya kayak penilaian apakah materi yang telah disampaikan misal dan yang sejenisnya, yang mana nanti apabila nanti nilainya sudah di rata-rata, nanti akan dilanjutkan lagi ke proses yaitu dalam pembuatan laporan hasil penilaian, yang mana ini juga dilakukan oleh sistem, contohnya itu dalam membuat bentuk dari PDF atau ditampilkan dalam bentuk Word atau dalam bentuk Excel, yang mana apabila dari sistem apabila sudah memproses semua data tersebut dan sudah dihasilkan ke dalam bentuk dokumen yang mana bisa diakses, nanti dari hasil tersebut maka akan dilanjutkan ditampilkan atau dikirimkan ke akses, yang mana itu aksesnya yaitu untuk dosen dan juga admin lalu atasan, yang mana untuk dosen bisa melihat hasil penilaian. Jadi contohnya dari dosen bisa melihat, oh aku bagaimana dinilai oleh para mahasiswaku dan yang lain-lain. Nah lalu untuk admin yaitu bisa mengelola data penilaian, jadi kayak kita bisa merekap data penilaian tersebut, apakah penilaian ini akan digunakan sebagai data evaluasi dosen untuk kedepannya atau bagaimana, atau apabila untuk mereview hasil kerja dosen juga. Jadi dari admin bisa menggunakan data tersebut untuk rekap dan juga sebagai laporan saja. Dan juga nanti ada yang terakhir itu ada atasan, yang mana atasan akan memantau hasil penilaian, yang mana di sini berfungsi untuk sebuah laporan ke atasan, dan juga atasan bisa memantau kinerja dari dosen, yang mana itu bisa diberikan oleh sistem kita, yang mana sistemnya itu cuma memberikan laporan hasil penilaian. Jadi dari pihak atasan cuma perlu memantau saja, kita bisa tahu apa aja kesan pesan dari mahasiswa terhadap dosen tersebut, dan juga kayak bagaimana dosen tersebut mengajar, apakah cocok dengan mahasiswa. Jadi atasan bisa memantau dari hasil laporan yang sudah dibuat oleh sistem kita. Baik, di sini akan saya menjelaskan aspek dan interaksi yang ada dalam konteks diagram. Dari gambar yang telah ditunjukkan sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa ada 4 aktor di dalam sistem ini, yaitu yang pertama mahasiswa, kemudian ada dosen, admin, dan juga yang terakhir ada pimpinan fakultas ataupun kaprodi, di mana setiap aktor ini memiliki peran interaksi yang berbeda dalam sistemnya, yaitu antara lain mahasiswa itu melihat data dosen yang akan dinilai dan juga mengirim penilaian kepada dosen.
Lalu ada dosen di mana interaksi yang dapat dilakukan itu melihat hasil evaluasi yang ditujukan kepada dosen terkait, serta dosen dapat mengirim data diri ke dalam sistem. Lalu ada admin yang mengelola data dalam sistem, kemudian memeriksa keakuratan penilaian, serta memastikan proses yang ada di dalam sistemnya berjalan dengan lancar. Lalu yang terakhir ada pimpinan fakultas atau kaprodi yang melihat laporan kinerja dosen, mengirim kebijakan, serta meminta laporan tertentu. Baik, untuk interaksi antara komponen dimulai dari user yang melakukan akses sistem melalui browser yang akan menghubungkan mereka dengan front-end yang berfungsi untuk menampilkan halaman dan validasi input. Lalu setelah input divalidasi, front-end meneruskan request yang diminta user kepada API Gateway untuk diproses ke service yang akan dipilih oleh user. Setiap service mengakses database atau file storage untuk mengambil ataupun menyimpan data. Setelah itu, jika diperlukan, akan dikirimkan sebuah notification service akan mengirimkan pesan yang mana akan dikembalikan ke front end untuk menampilkan hasil sekaligus pesan yang diminta oleh user. Pada sistem penilaian dosen ini, kami memilih arsitektur multilayer karena arsitektur ini memberikan pemisahan tanggung jawab yang jelas di setiap lapisan, sehingga sistem menjadi lebih aman, stabil, dan mudah dikembangkan. Pemilihan ini disesuaikan dengan keseluruhan diagram yang telah dibuat, mulai dari konteks diagram hingga flow diagram. Lapisan klien hanya berfungsi sebagai tampilan untuk mahasiswa, dosen, admin, dan pemimpin. Klien tidak menjalankan logika berat sehingga tetap ringan dan responsif. Selanjutnya, lapisan front end melakukan validasi dasar pengolahan token sehingga data dikirim ke server sudah rapi dan terstruktur. Seluruh permintaan dari pengguna akan masuk melalui API Gateway yang berfungsi sebagai pintu utama. API Gateway memfilter dan memvalidasi setiap request untuk memastikan keamanan, serta mengarahkan permintaan ke service yang tepat. Dan dengan ini, backend lebih terlindungi dan proses lebih efisien. Pada service layer, seluruh logika utama sistem dipisahkan menjadi beberapa service modular seperti authentication, user register, evaluation, report, dan notification. Dengan struktur modulator, setiap service dapat dikembangkan dan diperbaiki tanpa mengganggu layanan lainnya. Arsitektur ini juga siap berkembang menjadi microservice jika kebutuhan meningkat. Untuk penyimpanan, sistem menggunakan database untuk data terstruktur dan file strong untuk laporan. Pemisahan ini membuat database tetap optimal sementara backup tetap terjaga. Selain itu, sistem juga mendukung integrasi eksternal seperti email atau SMS untuk notifikasi otomatis kepada dosen atau pemimpin. Secara keseluruhan, arsitektur multilayer ini sangat sesuai dengan proses bisnis sistem, mulai dari mahasiswa mengisi penilaian hingga dosen dan pimpinan menerima laporan. Arsitektur ini memastikan sistem mudah dipelihara, aman, fleksibel untuk ditingkatkan, dan siap untuk pengembangan jangka panjang.